فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها rahimahullah. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah beliau menyebutkan di antara faedahnya kalau muslimin itu berkumpul membahas ini membahas itu, kemudian kalimat mereka jadi satu dan mampu menjadi sebuah pemerintahan yang besar yang khusus, memiliki tujuan khusus. Yusma'u sautuh, suaranya jadi didengar. Kalau muslimin itu tidak punya negara, muslimin itu tercerai-berai, masing-masing hidup sendiri, maka suaranya nggak akan didengar oleh masyarakat internasional. Tapi kalau menjadi sebuah negara, maka menjadi sebuah dialog yang kuat, kalimat yang kuat. Makanya lebih baik pemerintah itu dalam keadaan dia zalim itu masih lebih baik asalkan dia muslim daripada diberontak kemudian selama boleh jadi bertahun-tahun akan sama sekali tidak ada kekuasaan, akhirnya jadi kacau balau, suaranya jadi lemah. Coba kita lihat Yaman ketika masih dipegang Ali Abdullah Soleh, suaranya kuat itu di pemerintahan dan di mana-mana. Tapi sekarang ketika kekuasaan jadi berantakan, keadaan jadi kacau, nggak jelas sebenarnya pemerintah yang berkuasa itu siapa, nggak jelas walaupun secara teori itu diketahui. Maka nilainya jadi lemah, mata uang pun jadi lemah, ekonomi jadi lemah, demikian pula wibawanya di masyarakat pun jadi lemah. Rakyatnya ketika kemana-mana mau dihina, dianggap sebagai sekedar seperti orang Somalia saja, istilahnya pelarian atau pengungsian yang nggak ada harganya, layak untuk sekedar dipandang dengan pandangan kasihan saja. Itu ketika kekuasaan itu hilang, maka betul-betul suara jadi sangat lemah. Maka lebih baik penguasa itu masih ada walaupun dia masih punya kekurangan daripada diberontak. Belum tentu kita mampu menjamin penggantinya adalah lebih baik, atau boleh jadi penggantinya itu baik, tapi setelah boleh jadi setelah perang yang sangat panjang seperti di Aljazair itu 10 tahun keadaan kacau balau dan sebagainya, itu kerugian yang besar di mana-mana. Aljazair betul-betul namanya jadi rusak. Kalau sekarang sudah jadi baik dan tenang kembali, namanya jadi kuat lagi. Baik, masalahnya adalah para pemberontak dan para demonstran mereka nggak berpikir panjang tentang masalah itu. Yang penting adalah sekarang saya cari kursi. Kita bayangkan, bayangkan nanti penggantinya lebih baik, lebih bertakwa dan seterusnya. Sementara mereka nggak tahu, Allah lebih tahu apa yang dibalik itu. Mereka cuma mengejar bayang-bayang saja. Tayyib, wa yuhsabu lahu alfa hisab, dan akan dihitung yuhsabu lahu alfu hisab, dan dia akan diperhitungkan dengan 1000 perhitungan. Orang tidak akan bermudah-mudah untuk menginjak-injak wilayah tersebut kalau ada penguasanya. Kalau nggak ada penguasa, orang akan bermudah-mudah untuk menginjaknya, menghinakannya dan sebagainya. Wa bihadza ya'udu lil muslimina izzuhum. Dengan inilah, dengan kesepakatan, tentunya kesepakatan di atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Dengan cara inilah akan kembali kemuliaan kaum muslimin. Wa yarji'u ilaihim su'daduhum. Kepemimpinan mereka akan kembali. Wa yabnuna daulatan islamiyah, dan dengan itu mereka akan membangun negeri Islam. Alhamdulillah negeri kita negeri muslimin, pemerintah kita juga pemerintah muslimin. Perbaikan tinggal dijalankan, kekurangan itu akan senantiasa ada, tinggal diperbaiki baik-baik, tidak dengan cara paksaan dan kekerasan, karena hasilnya akan lebih keras dan pahit. Dusturuha kitabullah wa sunnatu rasulih. Undang-undangnya adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Kalau pilih jalan yang lain dijamin akan sengsara. Sengsara dunia dan akhirat. Walaupun dohirnya duitnya banyak. Syi'aruha al-adlu wal musawah. Syiarnya adalah keadilan dan kesetaraan. Barang siapa menjauh dari keadilan, maka dijamin dia akan sengsara dan menyengsarakan orang lain. Sebagaimana telah dibahas berkali-kali bahwasanya Allah Ta'ala akan menolong walaupun orang kafir asalkan dia adil dan akan memakmurkan negaranya. Walaupun secara pribadi dan secara personal jiwanya akan meranggas kalau dia bukan muslim. Tapi secara kenegaraan, negaranya akan terasa makmur dan sebagainya. Tayyib, wa hadfuha as-salihul am. Sasaran dia, matlamat dia adalah kemaslahatan umum. Ghayatuha al-amnu wassalam. Puncaknya, tujuan tertingginya adalah keamanan dan kesejahteraan.
Tentunya apa? Ini adalah sudut pandang yang masih kurang tinggi. Yang tertinggi adalah bagaimana mewujudkan apa? Meninggikan kalimatullah, kalimat Allah yang tertinggi. Bukan tujuannya adalah sekedar apa? Memenuhi hak kita. Ini sejak awal dari sampai akhir gambarannya adalah apa? Sasarannya adalah mencari hak. Tapi apa yang betul adalah sasaran tertinggi adalah untuk apa itu? Memenuhi hak Allah, menolong hak Allah dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Hak yaitu apa? Tauhid, demikian juga apa? Sunnah, demikian pula syariat dan sebagainya. Itulah tujuan kita. Tayyib haitsu tatajihu ilaihim anzarud dunya, sehingga mengarahlah kepada mereka seluruh pandangan dunia. Wa tusal apa ini berarti ya? Zimam, berarti zimam dari jamak dari apa? Dari azimah barangkali, yaitu apa? Tusallam, berarti tusallamu zimamu ilaihim, dan tali kendali diserahkan kepada mereka. Ini sebenarnya adalah khayalan. Bahkan ketika muslimin itu di puncak kekuasaannya, orang kafir gak akan rela untuk menyerahkan kendali. Tapi apa? Allah yang memang akan apa? Akan menjadikan kekuasaan itu dipegang oleh kaum muslimin dan sebagainya. Dominasi akan dipegang oleh pemerintah muslimin di seluruh dunia. Sebatas apa yang Allah Ta'ala inginkan. Adapun kalau dengan sukarela negara kafir menyerahkan apa itu? Menyerahkan kendali segalanya kepada muslimin, jangan harap, mereka nggak akan rela. Memang apa ini Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau dikritik. Beliau memang hidupnya di tengah-tengah ikhwanul muslimin, maka sudut pandangnya pun jadi seperti itu. Tapi apa? Tetap beliau adalah termasuk orang yang paling lurus dibandingkan ikhwanul muslimin yang lain. Beliau dan siapa itu? Sayyid Sabiq. Sampai apa? Mereka berdua ini termasuk apa? Tidak disukai oleh ikhwanul muslimin karena mereka dekat dengan sunnah, maka mereka memang apa? Jadi banyak menyelisihi prinsip-prinsip ikhwanul muslimin. Tapi apa? Yang namanya pengaruh tetap ada. Seperti Nawawi juga yang terpengaruh dengan Asy'ariyah. Pengaruh itu ada. Tapi semakin orang dekat dengan sunnah Nabi, semakin orang itu dekat dengan hadis, maka dia akan semakin apa? Tersucikan dari pikiran-pikiran yang rusak. Relatif apa? Relatif bersih. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, fa yumsikunahu bi aitihim, lalu mereka akan memegang tari kendali tadi dengan apa? Tangan-tangan mereka. Ini semua adalah sekedar hayalan ikhwanul muslimin. Ya tentunya kita suka itu, tetapi apa? Kita suka kalau itu terbentuk, tapi ini semua hanyalah hayalan. Karena apa? Ikhwanul muslimin mereka sendiri tidak berpegang dengan tali Allah. Mereka berpegang dengan apa? Prinsip Machiavelli dan juga prinsip-prinsip yang lain yang dibuat oleh orang-orang sufi. Machiavelli adalah apa? Orang apa itu? Syuyu'iyah, orang komunis. Tayyib. Wa yuqawwiduna majalisa buniyat ala zulmi wal baghi, dan mereka akan menggulung majelis-majelis yang dibangun di atas kezaliman. Ikhwanul muslimin enggak seperti itu. Wa bayyanuna. Kalau tempat antum bayyanun atau tulisannya apa di situ? Bayyanun. Wow. Oh, berarti setelah ba apa? Setelah ba ya. Wow. Oh, setelah ba adalah nun. Wawu, ya dan ba. Baik, tempat anak terbalik ini cetakan ini. Oh, ya dan ba. Iya, ya benun. Tempat anak bayyanun. Ini aneh jadinya. Baik. Bayyanun. Wa ya benuna ala anqadhiha, dan mereka akan membangun di atas apa? Di atas puing-puing yang rusak tadi itu, apa yaitu al-adla wal ihsan, keadilan dan kebajikan. Makanya di Indonesia Ikhwanul Muslimin membuat apa? Partai keadilan sosial. Semuanya hanya dusta. Mereka enggak adil sama sekali. Baik. Udah cukup sampai di sini aja. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.